Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video kedua dari playlist aplikasi perpustakaan. Di video kali ini kita akan membahas tentang database dari aplikasi perpustakaan. Kita langsung saja. Di sini saya sudah masuk di database perpustakaan. Di sini saya punya 6 tabel, ada tabel buku, kategori, peminjaman, penerbit, pengguna, dan ulasan. Kita bahas dulu untuk tabel kategori. Di tabel kategori kita lihat strukturnya. Di sini kita punya dua kolom, ada kolom ID dan kolom nama kategori. Kolom ID ini dia primary key, tipenya integer, kemudian unsigned, kemudian saya beri auto increment, dan kolom kedua nama kategori. Di sini saya beri index atau key unique agar nama kategori tidak ada yang kembar, dan tipenya adalah varchar 120. Kemudian ke tabel penerbit, kita lihat strukturnya. Di sini juga ada dua kolom. Ini sama persis dengan tabel kategori tadi, hanya perbedaannya terletak dari nama kolomnya saja. Yang tadi nama kategori, di sini nama penerbit. Selebihnya tipe data yang lainnya sama. Selanjutnya di sini ada tabel buku. Kita lihat strukturnya. Tabel buku ini ada 6 kolom. 2 kolom diantaranya kita gunakan untuk berelasi dengan tabel yang lain. Contohnya di sini kolom penerbit ID berelasi dengan tabel penerbit, sedangkan kolom kategori ID berelasi dengan tabel kategori. Dan di sini ada indeks atau tanda key, itu artinya saya sudah membuat relasinya. Di sini kita bisa lihat di tampilan hubungan, key itu muncul karena kita sudah merelasikan dengan option-option yang ada di sini. Ini artinya kolom penerbit ID yang ada pada tabel buku ini kita relasikan dengan kolom ID yang berada di dalam tabel penerbit. Dan tabel penerbit ini berada di dalam basis data atau database perpustakaan _CI3. Begitu juga dengan kategori, ini sama dengan penerbit. Artinya kolom kategori pada tabel buku berelasi dengan kolom ID yang berada dalam tabel kategori di database perpustakaan _CI3. Oke, kita kembali ke struktur tabel. Dan di sini ada kolom cover. Jadi menyimpan nama file gambar cover nanti. Sedangkan judul ini ada key juga. Ini kita beri key untuk unique agar tidak ada judul yang sama. Kemudian nama penulis, di sini kita beri juga varchar untuk menyimpan nama penulis. Oke, selebihnya untuk ID sama formatnya dengan tabel kategori dan tabel penerbit. Selanjutnya kita ke tabel pengguna atau biasa orang sebut dengan tabel user. Di sini tabel pengguna memiliki 6 kolom. ID-nya tentu primary key, kemudian kolom foto untuk menyimpan file foto, nama pengguna untuk menyimpan nama dari pengguna. Kemudian email ini di sini ada key, ini key untuk unique agar tidak ada email yang kembar atau sama, karena email ini kita gunakan untuk login di aplikasi perpustakaan. Kemudian password
Di sini ada tipenya sangat panjang 256. Kenapa? Karena paspor nanti akan kita enkripsi dan hasil enkripsinya itu sangat panjang. Sehingga kita butuh ruang yang panjang juga. Sehingga saya beri varchar 256. Selanjutnya di sini ada peran pengguna. Tipe datanya enum, artinya hanya bisa diisi dengan nilai-nilai yang kita cantumkan di sini. Contohnya di sini hanya bisa diisi administrator, petugas, dan member. Selanjutnya setelah pengguna, di sini kita ada tabel peminjaman. Kita lihat strukturnya. Tabel peminjaman ini memiliki 7 kolom. 2 di antaranya digunakan untuk berelasi dengan tabel yang lain. Contohnya di sini buku ID itu akan berelasi dengan tabel buku. Kemudian kolom pengguna ID akan berelasi dengan tabel pengguna. Kemudian ada status, tipenya enum, hanya bisa diisi pending, dipinjam, dan kembali. Tanggal pinjam, ini tipenya integer. Nanti pada saat kita menyimpan data ke tabel pinjam ini nanti ada fungsi namanya time, sehingga time ini akan menghasilkan nilai integer dan kita simpan ke dalam tanggal pinjam. Selanjutnya tanggal kembali juga sama, itu juga integer, dan ada kolom ulasan, tipenya ini adalah enum, hanya bisa diisi kata sudah atau belum. Sudah artinya sudah mengulas buku ini. Kalau belum, artinya pengguna ini harus melakukan pengulasan pada buku yang ada di sini. Dan ID sama dengan format di tabel lain. Selanjutnya di tabel ulasan, kita lihat strukturnya. Di tabel ulasan ini ada 5 kolom. 2 kolom diantaranya digunakan untuk berelasi dengan tabel yang lain. Contohnya pengguna ID berelasi dengan tabel pengguna, kolom buku ID berelasi dengan tabel buku. Dan nanti ada ulasan tipenya teks, ini karena ulasan ini bisa sangat panjang. Kemudian ada rating, rating ini hanya bisa diisi angka 1 sampai dengan 5. Kemudian ID itu sama formatnya dengan tabel yang lain. Sekedar informasi bahwa data peminjaman ini bisa bertambah, itu dilakukan oleh member. Begitu juga ulasan. Artinya semua peminjam itu dilakukan oleh member dan yang mengulas buku itu dilakukan juga oleh member. Oke, kita lihat desain tabelnya. Saya klik database, kemudian saya cari namanya designer. Nah, ini kenapa bisa ada tabel-tabel yang tadi? Karena kita sudah melakukan join, ya. Seperti contohnya yang tadi buku. Ini saya perlihatkan kembali. Itu karena kita sudah melakukan ini. Kalau ini sudah kita lakukan, maka nanti desainnya otomatis akan membentuk garis hubungan. Tabel buku membutuhkan tabel penerbit dan tabel buku membutuhkan tabel kategori. Begitu juga peminjaman, ini membutuhkan tabel buku dan juga tabel pengguna. Dan juga tabel ulasan membutuhkan tabel buku dan juga membutuhkan tabel pengguna. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari database perpustakaan ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan struktur dari tabel perpustakaan ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Saya Andi Iqbal, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.